Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Sarkaru Varipata. Film ini dirilis pada tahun 2022 yang disutradarai oleh Parasuram dan dibintangi oleh Mahesh Babu. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, dukung terus channel Mimin ya dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Dan Mimin juga mau ngingetin agar nonton filmnya terlebih dahulu karena film ini berisi konten full spoiler. Film Sarkaru Varipata ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak yatim piatu yang membuktikan bahwa dirinya dapat menjadi orang sukses dan membantu semua orang. Bagaimana keseruan kisahnya? Yuk gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Patmarau. Saat itu, Patmarau sedang meminta jangka waktu kepada pihak bank untuk melunasi hutangnya. Namun, pihak bank tidak menghiraukannya. Pihak bank tetap menekan Patmarau agar melunasi semua hutangnya. Jika tidak, maka Patmarau akan kehilangan semua hartanya yang sudah menjadi jaminan di bank. Patmarau merasa sedih dengan semua yang ia alami. Saat itu Mahesh yang merupakan putranya, ia hanya bisa menatap ayahnya dan memahami semua yang sedang dialami oleh orang tuanya. Di malam hari, Patmarau menceritakan semua keluh kesahnya kepada istrinya, dan tanpa mereka sadari ternyata Mahesh mendengarkan semuanya. Dan di pagi hari, saat Mahesh bangun dari tidurnya, ia sudah mendapati kedua orang tuanya gantung diri di kamar mereka. Mahesh sangat syok melihat hal tersebut. Ia juga tak menyangka jika kedua orang tuanya tega meninggalkan Mahesh seorang diri. Saat itu Master datang. Ia akan membawa Mahesh ke panti asuhan agar Mahesh mendapatkan perawatan dari semua pengasuh yang ada di sana. Sebelum pergi, Mahesh melihat sepucuk surat yang ditulis oleh ayahnya sebelum mereka bunuh diri. Dan di atas surat itu terdapat koin senilai 1 rupiah sebagai kenang-kenangan dari ayahnya. Mahesh pun membawa koin tersebut. Sebagai kenangan untuk dirinya, Mahesh memutuskan untuk membuat tato di lehernya dengan bentuk gambar yang ada di koin tersebut. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di kota Miami, Amerika Serikat, mobil sport merah meluncur ke beberapa tempat. Pengendara mobil tersebut datang hanya untuk mengambil sejumlah uang yang harus mereka setorkan. Namun tanpa ia sadari, ternyata beberapa mobil dan kendaraan lainnya telah mengikutinya. Mereka mengetahui jika pengendara mobil sport tersebut membawa uang yang sangat banyak dan mereka berencana akan merampoknya. Kemudian mereka menghentikan mobil tersebut. Salah satu dari mereka memukul kaca mobil tersebut hingga hancur. Lalu pengendara mobil sport itu pun keluar untuk menghadapi mereka. Dan ia merupakan Mahesh yang sudah dewasa. Ia tumbuh menjadi pemuda tampan dan mandiri. Ia juga telah memiliki sebuah perusahaan hutang pinjam yang bernama Mahi Finance Corporation yang telah berdiri sejak tahun 2005 di kota Miami, Amerika Serikat. Saat itu ia mendapatkan telepon dari anak buahnya sekaligus temannya yang bernama Kishore. Saat itu Kishore menelponnya karena Mahesh berjanji akan menjemputnya. Mahesh pun menceritakan apa yang saat itu terjadi kepadanya. Kemudian Mahesh mematikan telepon tersebut. Setelah itu Mahesh menghajar semua para perampok tersebut. Scene berpindah ke pusat perjudian Miami. Wanita ini bernama Kalavati. Ia merupakan gadis keturunan India.
Saat itu ia mendapatkan kekalahan saat bermain judi. Semua uangnya sudah terkuras habis, bahkan ia mempunyai hutang di mana-mana. Saat itu salah satu teman Kalapati menyarankan agar Kalapati meminjam uang ke perusahaan Mahes. Akan tetapi salah satu teman lainnya menceritakan jika ia pernah ditolak mentah-mentah oleh Mahes saat ia akan meminta pinjaman kepadanya, dan alasannya karena ia tidak memiliki surat berkelakuan baik. Kemudian teman-teman Kalapati memberi saran agar Kalapati mendekati Mahes dan mengambil hatinya supaya ia mendapatkan pinjaman dan dapat melunasi semua hutangnya. Keesokan harinya Kalapati menjalankan aksinya. Ia pun menabrak Mahes. Dan ternyata Mahes masuk dalam jebakan Kalapati. Saat itu Mahes jatuh hati kepada Kalapati. Bahkan saat Kalapati mengejar sebuah bus, Mahes terus memandanginya. Kalapati pun tersenyum karena ia telah mendapatkan peluang emas. Keesokan harinya Kalapati mendatangi kantor Mahes untuk meminta pinjaman sebesar $10.000. Dan Kalapati menyamarkan identitasnya menjadi Yesi. Saat itu Kishore menanyakan data-data yang Kalapati miliki. Akan tetapi data-data tersebut telah ia berikan sebagai jaminan ke orang-orang yang ia pinjami uangnya. Kemudian Kalapati menceritakan cerita bohongnya, dan cerita tersebut hampir sama dengan cerita masa lalu Mahes. Mendengar cerita bohongnya, Mahes merasa simpati. Ia pun memberikan pinjaman kepada Kalapati sebesar $10.000 dan tanpa menghiraukan nasihat Kishore yang curiga kepada Kalapati. Setelah mendapatkan pinjaman, Kalapati tersenyum penuh kemenangan dan ia berniat pergi ke tempat perjudian bersama teman-temannya. Akan tetapi Mahes mengikuti saran Kishore untuk mengikuti Kalapati. Akan tetapi Kalapati mengetahui jika Mahes mengikutinya. Karena Mahes mengikutinya, Kalapati pun berpura-pura memasuki sebuah universitas. Dan hal tersebut membuat Mahes yakin jika Kalapati yang mengaku sebagai Yesi tidak menipunya. Semakin hari Mahes dan Kalapati semakin dekat. Mereka pun selalu berkirim kabar. Padahal Kalapati selalu menipunya dan menghabiskan semua uangnya di pusat perjudian. Suatu hari Mahes mengejar seorang pria yang memiliki hutang kepadanya. Pria tersebut pun lari ke pusat perjudian. Saat itu Mahes tak sengaja melihat Kalapati yang tengah menikmati permainan judi dan meminum beberapa gelas alkohol. Hal tersebut membuat Mahes kecewa dan merasa kalau dirinya telah ditipu. Di rumah Mahes menceritakan kepada Kishore apa yang telah ia lihat mengenai Kalapati. Saat itu Kalapati menelpon Mahes dan mencoba menggodanya kembali. Akan tetapi Mahes memberikan telepon tersebut kepada Kishore dan menyuruhnya untuk berbicara kepada Kalapati. Kemudian Kishore meminta Kalapati untuk segera melunasi hutangnya besok. Keesokan harinya Kalapati menemui Mahes dan Kishore. Saat itu Kishore meminta Kalapati untuk mengakui semua kesalahannya. Akan tetapi Kalapati menyangkal semua kesalahannya. Hingga perdebatan terjadi antara Kalapati dan Mahes. Bahkan saat itu Kalapati menampar Kishore. Melihat hal tersebut, Mahes marah. Ia pun menampar Kalapati. Mendapatkan perlakuan tersebut, Kalapati langsung menelpon ayahnya. Ia mengadukan semuanya kepada ayahnya dan meminta bantuannya. Tak lama mereka pun dikelilingi oleh petugas polisi dari berbagai arah. Mereka akan melumpuhkan Mahes dan Kishore. Melihat hal tersebut, Kishore merasa ketakutan. Kemudian ia menarik Mahes untuk pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya Kishore menelpon Mahes yang saat itu Mahes sudah berada di bandara. Kishore bertanya kepada Mahes untuk apa Mahes berada di bandara. Mahes menjawab bahwa ia akan pergi ke India untuk menagih hutang Kalapati kepada ayahnya. Mahes juga menyerahkan semua urusannya di Miami kepada Kishore. Di bandara, Mahes terpaku dengan seorang wanita separuh baya yang berada di hadapannya. Sesampainya di India, Mahes diantar oleh supir taksi yang bernama Rajesh untuk mencari tempat tinggal sementara. Singkat cerita, Mahes lebih memilih tinggal di daerah padat penduduk untuk mempermudah menyelesaikan masalahnya. Di sana, ia tak sengaja bertemu Master yang dulu pernah menolongnya. Saat itu, Master tidak mengenalinya, akan tetapi Mahes mengingatkannya kembali. Master pun merasa senang dapat bertemu kembali dengan Mahes. Setelah itu, Master membawa Mahes ke rumahnya.
Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Rajen Ranat. Ia adalah seorang pengusaha besar sekaligus politisi di kota Pisak. Ia juga merupakan ayah dari Kalapati dan ia sangat anti ditagih hutang. Jika ada yang berani menagih hutang kepadanya, ia tak segan-segan menghabisinya. Bahkan saat itu ia mengumpulkan para bank emok dan bank keliling yang telah menagihnya dan berniat menghabisi mereka semua. Keesokan harinya, Mahes mendatangi kantor Rajen Ranat untuk menagih hutang Kalapati. Di sana ia menjelaskan bahwa Kalapati telah berhutang kepadanya sebanyak $10.000 dan uang tersebut digunakan Kalapati untuk berjudi. Mendengar hal tersebut, Rajen Ranat marah dan tidak percaya. Ia malah menyuruh Mahes meminta maaf kepada Kalapati melalui telepon dan melupakan masalah hutangnya. Jika tidak, maka ia akan membunuhnya. Saat ditelepon, Kalapati justru malah mengadukan hal yang tidak-tidak kepada ayahnya. Mendengar semua itu, Mahes mematikan telepon tersebut. Mahes berkata jika ia akan tetap menagih hutang Kalapati setiap hari, sampai Rajen Ranat mau membayarnya. Kemudian Mahes pun diusir karena dianggap telah mengganggu ketentraman Rajen Ranat. Akan tetapi usaha Mahes tidak berhenti sampai di situ saja. Ia sengaja berdiri di tengah jalan untuk menghentikan mobil Rajen Ranat. Kemudian Rajen Ranat keluar dari mobilnya. Di sana perdebatan antara Mahes dan Rajen Ranat pun terjadi. Saat itu mereka menjadi pusat perhatian. Bahkan orang-orang di sana merekam kejadian tersebut. Karena terpancing emosi, Rajen Ranat menodongkan pistolnya dan akan menembak Mahes. Beruntungnya adik ipar Rajen Ranat yang bernama Subaraju menghentikannya. Karena ia tidak ingin Rajen Ranat kehilangan nama baiknya. Karena Rajen Ranat merupakan orang terpandang di kota Vizag. Subaraju pun membawa Rajen Ranat pergi. Suatu hari saat Mahes berjalan-jalan di pinggir pantai, semua mata nelayan memandang setiap langkah Mahes. Dan mereka merupakan anak buah Rajen Ranat. Saat itu para nelayan tersebut menjerat Mahes menggunakan jaring. Kemudian mereka memukuli tubuh Mahes dan akan menyeretnya ke laut. Akan tetapi Mahes dapat melepaskan diri dari jeratan jaring tersebut. Dan ia pun membunuh semua anak buah Rajen Ranat. Setelah itu Rajen Ranat menelpon salah satu anak buahnya. Mahes pun mengangkat telepon tersebut. Ia berkata jika ia sudah membunuh semua anak buah Rajen Ranat. Aksi Mahes tersebut telah menjadi pusat perhatian. Bahkan ada beberapa jurnalis datang untuk meliput kejadian tersebut. Saat diwawancarai, Mahes berkata jika Rajen Ranat telah berhutang kepadanya $10.000. Dan saat Mahes akan menagihnya, Rajen Ranat malah menyuruh anak buahnya untuk membunuhnya. Melihat berita tersebut, polisi yang bernama Inspektur Ajay menelpon Rajen Ranat dan memberitahukan berita tersebut. Ia juga meminta Rajen Ranat agar membayar hutangnya tersebut, agar masalah cepat selesai dan nama baik Rajen Ranat tidak tercoreng. Keesokan harinya, Rajen Ranat memanggil Mahes ke kantornya. Di sana ia membuat kesepakatan. Ia meminta Mahes menarik semua ucapannya dan memperbaiki nama baik Rajen Ranat. Setelah itu ia akan membayar hutang Kalapati. Mahes pun setuju dengan kesepakatan tersebut. Kemudian mereka mengadakan konferensi pers. Saat itu Rajen Ranat meminta Mahes menjelaskan semuanya. Akan tetapi Mahes malah berkata bahwa Rajen Ranat tidak memiliki utang $10.000, melainkan 100 miliar. Hal tersebut membuat semua orang terkejut. Kemudian Mahes meninggalkan konferensi pers tersebut. Suatu hari Rajen Ranat menelpon Mahes. Ia menanyakan maksud Mahes menagih hutang-hutangnya tersebut, bahkan dalam jumlah yang bukan seperti yang dipinjam oleh Kalapati. Karena semenjak kedatangan Mahes, nama baik Rajen Ranat telah hancur dibuatnya. Kemudian Mahes berkata jika Rajen Ranat ingin penjelasan maka temui dirinya di Delhi.
Kemudian Rajen Ranat mendatangi alamat yang diberikan Mahes dan ternyata alamat tersebut adalah alamat sebuah penjara besar. Setelah itu Rajen Ranat memasuki penjara tersebut. Di sana terlihat Mahes sedang bersama wanita parubaya yang pernah bertemu dengan Mahes di bandara. Wanita tersebut bernama Raja Kumari. Saat itu Mahes memintanya untuk berbicara dengan Rajen Ranat. Akan tetapi Raja Kumari malah pergi meninggalkan Mahes dan Rajen Ranat. Kemudian Mahes menjelaskan kepada Rajen Ranat kalau ia bertemu dengan Raja Kumari di bandara. Saat itu ia melihatnya akan ditangkap oleh polisi. Saat polisi akan mengurus formalitasnya, ia meminjam HP milik Mahes untuk menghubungi anaknya. Setelah itu Raja Kumari menceritakan tentang apa yang telah terjadi. Ia mengatakan jika ia memiliki sejumlah hutang di bank tempatnya bekerja untuk membiayai anaknya yang sekolah di Amerika. Namun sudah beberapa bulan ini ia tidak dapat mencicil dan pihak bank tidak memberikannya toleransi. Hingga akhirnya ia pun harus ditangkap dan dipenjara. Dan hal tersebut mengingatkan Mahes kepada kematian orang tuanya dan membuat Mahes ingin membantunya untuk mengembalikan uang tersebut dan membebaskannya dari penjara. Setelah mendengar cerita Mahes, Rajen Ranat mengajak Mahes untuk mengunjungi beberapa rumah menteri untuk memperlihatkan bahwa dirinya memiliki peranan penting bagi India atas kekayaan yang ia miliki. Ia juga menunjukkan bahwa ia adalah penyokong besar untuk setiap dana pemilihan umum di India. Jadi menurut Rajen Ranat sangat sulit menggulingkan kekuasaannya hanya dengan kasus seperti itu. Akan tetapi Mahes tidak peduli dengan semua itu. Ia hanya menginginkan uangnya kembali dengan cepat. Suatu hari Mahes mendatangi Bank Negara Baratini. Ia datang untuk menemui Brahmaji agar mengeluarkan uang untuk membayar hutang Rajen Ranat. Akan tetapi Brahmaji tidak menghiraukannya. Ia malah sibuk dengan handphonenya. Melihat perlakuannya, Mahes pun marah dan membanting HP milik Brahmaji. Mahes juga menamparnya dan mengancam Brahmaji agar menuruti semua keinginannya. Karena takut, Brahmaji berkata bahwa ia tidak bisa mengeluarkan uang tanpa persetujuan dari Rajen Ranat. Saat itu Mahes meminta salah satu karyawan bank untuk mencetakkan surat peringatan untuk Rajen Ranat dan mengantarnya menemui Rajen Ranat. Akan tetapi tidak ada satupun yang berani melakukan hal tersebut sampai salah satu karyawan bank yang bernama Krishnamurti memberanikan diri untuk mencetakkan surat tersebut dan mengantar Mahes untuk menemui Rajen Ranat. Kemudian mereka pun bergegas menuju ke rumah Rajen Ranat. Akan tetapi mereka dihadang oleh ribuan anak buah Rajen Ranat yang telah berjaga sepanjang jalan menuju rumahnya. Saat itu Krishnamurti meminta Mahes untuk putar arah karena ia tidak yakin dengan apa yang akan mereka lewati. Kemudian Mahes pun putar arah. Tak lama Mahes kembali dengan membawa truk besar dan menabrak semua anak buah Rajen Ranat. Sesampainya mereka di rumah Rajen Ranat, Mahes meminta Krishnamurti untuk membacakan isi surat tersebut. Dan surat tersebut berisi jika Rajen Ranat harus segera melunasi hutangnya sebesar 100 miliar. Jika tidak, maka bank akan menyita semua harta yang Rajen Ranat miliki. Mendengar hal tersebut, Rajen Ranat hanya terdiam. Kemudian Mahes dan Krishnamurti meninggalkan rumah Rajen Ranat. Singkat cerita, Kalapati telah tiba di India. Saat itu Subaraju menceritakan permasalahan yang telah menimpa ayahnya akibat dari hutang Kalapati. Mendengar semua itu, Kalapati merasa bersalah. Kemudian Subaraju dan Kalapati mengundang Mahes untuk minum bersama. Saat itu Mahes mengerjai Kalapati. Ia meminta Kalapati untuk menemaninya tidur, hanya untuk menumpangkan kakinya kepada Kalapati.
Kemudian Kalapati pun menurutinya. Setiap hari Mahes memintanya untuk menemani tidurnya. Bahkan ia memanfaatkan Kalapati untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Sampai akhirnya Kalapati merasa nyaman dengan kebiasaannya itu, hingga ia pun mulai jatuh hati kepada Mahes. Singkat cerita, Krishnamurti mendatangi Mahes. Ia memperlihatkan surat penangguhan dari Mahkamah Agung atas surat peringatan yang Mahes ajukan untuk Rajan Ranat. Saat itu Rajan Ranat menelpon Mahes. Ia mentertawai Mahes karena Rajan Ranat telah menggunakan kekuasaannya untuk melawan Mahes. Hal tersebut membuat Mahes merasa kesal. Kalapati yang melihat hal tersebut, ia merasa sangat bersalah. Keesokan harinya ia menemui Mahes. Ia memberikan cek kosong sebanyak 22 lembar yang ayahnya berikan setiap ulang tahun Kalapati. Cek tersebut Kalapati berikan kepada Mahes agar Mahes bisa mengambil uang melalui ceknya tersebut. Ia juga meminta Mahes agar segera meninggalkan India agar Mahes selamat. Akan tetapi Mahes menolak cek tersebut. Mahes juga berkata jika ia dapat mengatasi semua masalahnya. Setelah itu Mahes membuat rencana baru. Ia mempengaruhi semua warga untuk mengambil semua uang yang mereka miliki di bank dan menutup hutang mereka semua. Keesokan harinya semua warga kompak mengambil uang mereka semua dan menutup hutang mereka. Tak hanya itu, semua warga memboikot semua bank hingga bank pun mengalami kas kosong. Dan berita tersebut telah sampai kepada menteri. Menteri yang mengetahui Mahes berada di balik semua itu, menteri meminta Rajan Ranat untuk segera menyelesaikan masalahnya tersebut. Dan menteri tidak ingin membantu Rajan Ranat. Hal tersebut membuat Rajan Ranat marah. Kemudian ia menyuruh semua anak buahnya untuk mengancam semua warga agar membayar angsuran besok jam 11 siang. Saat itu Rajan Ranat menyuruh Inspektur Ajai untuk membawa Mahes ke suatu tempat. Kemudian Mahes dibawa ke hutan. Di sana anak buah Rajan Ranat menghajar Mahes. Kemudian Rajan Ranat datang. Ia pun langsung terpancing emosi dan ingin menghabisi Mahes. Akan tetapi Inspektur Ajai langsung menahan Rajan Ranat. Saat itu Inspektur Ajai dan Rajan Ranat menyuruh para polisi untuk menghabisi Mahes. Kemudian Inspektur Ajai dan Rajan Ranat pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya saat para warga mengantri dan akan membayar angsuran, ternyata semua bank sudah digembok dan gembok tersebut telah ditandai stempel senilai 1 rupiah. Setelah itu salah satu anak buah Rajan Ranat memberitahukan hal tersebut. Kemudian Rajan Ranat menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan gembok tersebut dan mendobrak pintu bank. Saat mereka memasuki bank tersebut, ternyata di dalam sana sudah ada Mahes. Dan ternyata saat di hutan Mahes tidak dihabisi. Justru salah satu polisi yang disuruh menghabisinya malah mendukung tindakan Mahes. Saat itu salah satu anak buah Rajan Ranat memaksa master untuk mengisi formulir. Melihat hal tersebut Mahes sangat marah. Kemudian ia menghajar anak buah Rajan Ranat. Saat itu salah satu anak buah Rajan Ranat menelpon Rajan Ranat dan memberitahukan bahwa anak buahnya telah dihajar oleh Mahes. Rajan Ranat pun bergegas untuk datang ke TKP. Di sana Mahes terus-terusan menghajar anak buah Rajan Ranat. Tak lama Rajan Ranat datang. Di sana ia dihadang oleh warga. Kemudian para warga menghajar Rajan Ranat. Beruntungnya Mahes datang dan menyelamatkannya. Kemudian ia membawanya menggunakan mobil untuk menyelamatkannya dari kejaran para warga. Setelah itu mereka berhenti di sebuah warung kecil. Di sana Mahes memberikan sedikit nasihatnya agar Rajan Ranat mau membayar hutangnya. Dan hal tersebut membuat Rajan Ranat sadar. Kemudian Rajan Ranat membayar semua hutangnya dan membebaskan Raja Kumari dari penjara. Di akhir film, Raja Kumari menemui Mahes dan mengucapkan terima kasih. Saat itu Raja Kumari menanyakan siapa Mahes. Kemudian Mahes berkata, "Aku adalah anak dari 60-70 orang yang mati karena dirimu, Bu." Seketika Raja Kumari teringat dengan Padmarao yang telah ia tekan untuk melunasi hutangnya.
Kemudian Mahes berkata jika itu bukanlah salah Raja Kumari, karena Mahes juga mengerti Raja Kumari dituntut untuk bekerja secara profesional. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.